down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Febianti. Saya dari SMKN Negeri 1 Balongan. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu materi managing file. Nah, yang pertama ada struktur directory, yang kedua ada navigasi path, yang ketiga ada absolute versi relative path, yang keempat spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, keenam perintah ls advance, ketujuh membuat directory dengan mkdir, kedelapan perintah cp, kesembilan perintah mv, kesepuluh perintah rm. Yang pertama, yang paling atas terdapat garis miring atau yang biasa disebut slice. Slice ini lambang dari root. Root ini user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita akan mempelajari direktori home dan direktori user. Yang pertama, direktori user. Direktori user ini untuk menyimpan file instalasi. Yang kedua, direktori home. Direktori home ini adalah tempat user berada. Lalu kita akan bahas direktori etc untuk menyimpan konfigurasi pada server. Lalu kita akan buka VirtualBox. Kita masukkan passwordnya, lalu searching files. Pada defaultnya, kalau kita buka file maka akan diarahkan ke home. Dan untuk melihat user, kita masuk ke other location. Lalu kita pilih yang lambang root. Di sini kita bisa lihat user pada home. Nah, di sini sudah ada user dulu. Lalu kita klik titik 3. Pilih properties, kita cek parent foldernya, yaitu root, karena parent foldernya hanya menampilkan yang ada di atasnya. Jadi si home ini akan ada di bawahnya root. Jadi root itu ada di atasnya home. Untuk materi yang kedua, yaitu ada navigasi path. Navigasi path ini ada 3 macam, yaitu cd, pwd, ls. cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu direktori. Pwd berfungsi untuk melihat di mana kita sekarang, dan ls untuk melihat apa saja yang ada di dalam suatu direktori. Untuk materi yang ketiga ada absolute versi relative path. Absolute path merupakan perintah untuk masuk direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slash. Untuk relative path tidak diawali dengan tanda slash. Contohnya yang absolute path. Misalnya saya berada di direktori home dan kemudian masuk ke direktori bin, maka kita harus menggunakan absolute path tanda slash. Kenapa? Karena direktori bin terhalang oleh user. Jadi
Nantinya kita dari home masuk ke directory bin, kita bisa menggunakan cd slash. Jadi kita menggunakan slash itu karena terhalang di directory lainnya. Contoh relative path. Misalnya di directory user dan kita masuk ke directory bin maupun lib itu kita bisa menggunakan relative path tanpa menggunakan tanda slash. Jadi nanti perintahnya dari user masuk ke bin berarti perintahnya cd bin atau misalnya dari user ke lib perintahnya cd lib. Mari kita praktekkan di VirtualBox. Kita bisa cek dengan perintah ls. Di sini terdapat desktop, dokumen, dan download. Lalu kita masuk ke root, perintahnya su, masukkan password. Kemudian saya akan masuk ke directory, perintahnya cd spasi slash enter. Saya akan mencontohkan absolve path yang menggunakan tanda slash. Di sini saya akan masuk ke etc dan saya akan masuk ke DHCP juga. Defaultnya, jika kita buka file, otomatis langsung ke directory home. Untuk melihat directory etc, teman-teman bisa klik other, location, kemudian klik Debian, lalu ke directory etc dan cari DHCP-nya. Lanjut perintahnya menggunakan cd spasi slash etc. Karena folder DHCP ini terdapat di dalam etc, jadi kita akan ke etc-nya dulu, baru kemudian ke DHCP. Ketikkan perintah cd spasi slash etc slash DHCP. Enter. Lalu ketikkan pwd. Enter. Kita sudah berada di DHCP, teman-teman. Maka kita masuk ke directory etc karena di sini sudah masuk ke directory etc lalu kita masuk ke DHCP dan kita ketikkan cd spasi DHCP. Enter. Ketikkan pwd. Enter. Bisa teman-teman lihat, kita di sini sudah berada di DHCP. Untuk materi yang keempat, yaitu adalah spesial karakter. Oke, kita langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Di sini saya sudah berada di VirtualBox-nya, lalu saya akan menjelaskan tanda titik 2 dan lengkung ini menandakan kita sudah berada di home directory.
Lalu tanda dolar hanya memiliki hak akses terbatas sebagai user biasa. Kita masuk ke root dulu, teman-teman. Perintahnya su. Masukkan password. Di sini tanda pagar sebagai user root. Memiliki hak akses full. Kemudian saya ls. Ini untuk melihat isi dari suatu direktori tersebut. Kemudian saya akan masuk ke etc, perintahnya cd spasi / etc. Enter. Di sini saya akan clear terlebih dahulu menggunakan perintah cd. Lalu enter. Maka kita sudah kembali ke posisi direktori. Materi yang kelima itu cara membuat file dengan touch. Kita langsung saja praktekkan, teman-teman. Untuk contohnya, kita ketikkan touch. Dikarenakan saya sudah ada, jadi saya akan membuat filenya itu dulu titik txt. Kemudian ls. Maka file yang tadi kita buat itu sudah muncul di sini. Begitu juga di file dan di directory home yang tadi kita buat. Untuk materi yang keenam itu ada perintah ls advance. Jadi ls berfungsi untuk melihat isi dari suatu direktori yang seperti kita praktekkan tadi ya teman-teman. Untuk perintah yang ketujuh yaitu ada membuat direktori dengan mkdir. Langsung kita buka VirtualBox-nya ya teman-teman. Kita masukkan perintah mkdir. Dan saya akan menamai direktori dengan nesabanet. Enter. Kemudian kita ls. Di sini direktori yang sudah kita buat sudah muncul yaitu nesabanet. Materi yang ke-8 yaitu ada perintah cp. Perintah cp adalah untuk mengkopikan suatu file atau direktori. Kita buka VirtualBox-nya, teman-teman. Di sini saya akan membandingkan di terminal. Di sini saya akan membandingkan di terminal dengan file pertama kita akan mempraktekkan di file diisi file yang akan saya kopikan berada di home. Kemudian saya akan meletakkannya di dokumen. Di sini teman-teman bisa klik kanan, copy, masuk ke dokumen. Klik kanan, lalu pilih paste. Karena di sini saya sudah ada, jadi saya skip. Sekarang file txt sudah ada di dokumen yang tadinya di home, sekarang sudah ada di dokumen. Lanjut,
kita ke terminal. Bagaimana cara mengcopy di terminal? Pertama kita masuk ke root, enter password. Contohnya saya akan mencoba mengcopy file yang ada di home, kemudian di mana kita akan menyimpan kopiannya. Di sini saya akan menempatkan di dokumen. Perintahnya cp spasi slash home space lulu slash b.txt dokumen. Saya akan menjelaskan perintah cp untuk mengcopy, lalu home ini karena file yang kita akan kopikan itu berada di home. Lalu Lulu ini karena usernya Lulu, nama saya sendiri. Lalu txt itu sudah dikopikan lewat file, jadi di terminal saya akan mengkopikan file b.txt dan saya letakkan di dokumen. Lalu kita enter. Lalu ls, teman-teman. Maka file copy sudah di dokumen, teman-teman. Bisa kita lihat ya. Ini. Oke, untuk materi yang ke-9 yaitu ada perintah env. Kita langsung praktekkan aja. Buka VirtualBox-nya, lalu kita ls. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada file a.txt, b.txt, c.txt, dan ada Nesabanet yang kita sudah praktekkan, yang kita sudah copy pada sebelumnya. Pertama-tama saya akan merubah a.txt, misalnya saya akan merubah dari a.txt menjadi h.txt. Jadi filenya gini teman-teman. File yang ingin diubah dan selanjutnya di sini adalah nama yang membuat file itu diubah. Perintahnya ketikkan mv Perintahnya ketikkan mv a.txt spasi h.txt. Jadi mv itu perintah yang akan merubah file, lalu kita enter. Dan kita ls. Maka file yang tadinya a.txt menjadi h.txt. Oke, untuk materi yang ke-10 yaitu perintah rm. Kita langsung praktekkan buka VirtualBox. Oke, di sini saya akan menghapus file h.txt. Lalu kita akan ketikkan perintah rm h.txt, enter. Lalu kita ls. Jadi file h.txt itu sudah terhapus ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.